Untuk sel yang berwarna kuning ini nanti untuk skor maksimal. Di sini tidak menggunakan nomor, namun langsung menggunakan skor maksimal. Misal kita buat di sini, misalkan informasi, misalkan silahkan masukkan skor maksimal untuk setiap mapel dan KD. Begitu. Jika rumusnya hanya seperti ini, maka ketika di skor maksimal ini kosong, maka di sini akan muncul div. Oleh karena itu, kita perlu tambahkan rumus tambahan di sini agar ketika skor maksimal kosong tidak muncul div. Kita perlu tambahkan rumus. Coba kita kosongkan yang skor maksimal. Oke, dia sudah kosong, tidak muncul div lagi. Jika kita blok seluruhnya, kemudian kita masuk ke home, kita lihat di sini masih lock cell, artinya seluruh sel masih dalam keadaan terkunci. Oleh karena itu, kita buka sel tertentu agar dapat diedit oleh pengguna lain, sehingga sel yang berisi rumus tidak dapat diotak-atik kembali. Oke, sekarang posisi sudah terbuka. Selanjutnya protect set. Selanjutnya berikan password. Oke, posisi sudah terkunci. Jadi pengguna bisa mengklik yang sudah kita buka protect setnya tadi, sehingga sel yang berisi rumus tidak dapat diotak-atik, sehingga rumusnya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dedi Agus Mustafa di Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat scan lembar ujian siswa untuk kurikulum 2013 yang dapat digunakan untuk mengoreksi soal pilihan ganda saja, soal pilihan ganda dan isian, maupun soal pilihan ganda, isian, dan uraian hanya dengan menggunakan satu aplikasi ini, tentunya untuk kurikulum 2013. Jika pada tutorial sebelumnya cara membuat aplikasi scan lembar ujian siswa part 1 kita sudah membuat rumus untuk data dan analisis, dan pada video tutorial part 2 kita sudah membuat rumus untuk benar, salah, skor, serta nilai untuk setiap mapel dan setiap KD. Kini kita akan membuat rumus untuk soal isian dan uraian. Bagi sahabat Exceller yang belum melihat tutorial saya sebelumnya, video cara membuat aplikasi scan lembar ujian siswa part 1 dan part 2, yaitu cara membuat rumus data dan analisis serta benar, salah, skor, serta nilai, nanti saya akan letakkan link videonya pada deskripsi video ini agar sobat Exceller yang ingin membuat scan lembar ujian siswa untuk kurikulum 2013 dapat membuatnya dari awal. Saya nanti akan menguraikan rumus yang digunakan untuk soal isian dan uraian untuk kurikulum 2013. Rumusnya cukup singkat, jadi ikuti terus video ini hingga selesai sehingga sobat Exceller yang ingin membuat aplikasi scan lembar ujian siswa untuk kurikulum 2013 dapat membuatnya dengan baik dan benar. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk membuat rumus soal isian dan soal uraian, di sini pada skala nilai saya sudah isikan, misalkan PG 20, isian 30, dan uraian 50, sehingga jumlah seluruhnya nilainya adalah 100. Saya sengaja di sini tidak menggunakan persentase karena pada dasarnya sama, jadi saya langsung saja menggunakan skala nilainya tanpa menggunakan persentase. Jadi jika benar semuanya, baik PG, isian maupun uraian, nanti akan dapat nilai 100 untuk setiap mapel dan setiap KD. Sebelum kita buat rumus, silahkan sobat kopikan semua mapel dan semua KD, baik di isian maupun di uraian. Caranya adalah kita tuliskan sama dengan, kemudian kita klik untuk mapel, PKN, selanjutnya enter, selanjutnya tinggal ditarik saja supaya KD-nya dia bisa mengikuti pada KD di sini yang kemarin sudah kita beri rumus, sehingga ketika di sini kosong, maka nanti di sini juga ikut kosong, tidak menunjukkan 0. Silahkan sobat Exceller buat untuk setiap mapel dan setiap KD, baik di soal isian maupun uraian, caranya sama. Setelah seluruh mapel dan KD untuk soal isian dan uraian sudah terisi semuanya, lalu kita buat rumus untuk soal isian dan uraian. Untuk sel yang berwarna kuning ini nanti untuk skor maksimal. Di sini tidak menggunakan nomor, namun langsung menggunakan skor maksimal. Misalkan untuk mata pelajaran PPKN KD 3.1 untuk soal isian, misalkan ada 5 soal dan skor setiap soalnya misalkan 2. Jadi jika benar semua berarti 10, karena 2 kali 5 adalah 10, maka nanti pengguna harus isikan di sini 10.
Agar memudahkan pengguna, kita bisa buat pesan di sini pada soal isian dan uraian, yaitu silakan sobat masuk di preview. Selanjutnya new comment bisa kita buat di sini, misalkan informasi, misalkan silahkan masukkan skor maksimal untuk setiap mapel dan KD. Kita blok, kita buat tidak tebal. Untuk informasinya mungkin kita buat tebal. Selanjutnya kita bisa atur untuk kotaknya, kayak begitu. Untuk yang uraian sama, ketika diklik di sini maka akan muncul pesan itu. Oke, selanjutnya untuk yang di bawah ini adalah untuk skor perolehan siswa. Sebagai contoh, misalkan dari 5 soal itu yang skor maksimalnya adalah 10, misalkan siswa benar semua berarti 10. Selanjutnya untuk rumus nilai, rumusnya adalah sama dengan buka kurung, kita klik skor perolehan siswa, selanjutnya dibagi dengan skor maksimal, selanjutnya tutup kurung, selanjutnya dikali dengan skala nilai. Skala nilai untuk soal isian ada di sini. Kita klik untuk skala nilai yang isian. Jika kemarin pilihan ganda, kita klik yang pilihan ganda. Sekarang yang isian, kita klik yang isian. Selanjutnya kita kunci agar ketika kita copy ke bawah dia tidak bergerak. Silakan tekan F4. Selanjutnya untuk skor maksimal, ini kita kunci untuk barisnya agar ketika kita copy ke bawah dia tidak bergerak. Silahkan tekan F4 2 kali. Ini 1, ini absolut, tekan 1 kali lagi. Oke, ini sudah semi absolut, sudah terkunci barisnya yaitu baris 14. Selanjutnya enter. Jika rumusnya hanya seperti ini, maka ketika di skor maksimal ini kosong, maka di sini akan muncul div. Oleh karena itu kita perlu tambahkan rumus tambahan di sini agar ketika skor maksimal kosong tidak muncul div. Kita perlu tambahkan rumus, yaitu dengan menggunakan rumus if error. Di bagian depan sini kita tuliskan if error, buka kurung. Selanjutnya di bagian belakang kita berikan titik koma atau koma, nanti menyesuaikan dengan settingan laptop sobat semua. Selanjutnya kita berikan tanda petik, spasi, tanda petik, tutup kurung, kemudian enter. Ini sudah beri tambahan rumus yaitu if error. Coba kita kosongkan yang skor maksimal. Oke, dia sudah kosong, tidak muncul div lagi. Oke, selanjutnya ini kita bisa tarik untuk copy ke bawah. Oke, selanjutnya kita bisa copy ke semua mapel dan KD yang lain. Kita copy biasa. Selanjutnya paste. Untuk soal uraian sama, kita copy saja dulu. Kita tekan sini, kita copy, kita paste. Selanjutnya di sini perlu kita rubah di skala nilai. Jika di soal isian, skala nilainya adalah soal isian, maka untuk soal uraian kita rubah dari N ini menjadi P, karena soal uraian di sini skala nilainya ada di P4. Oke, selanjutnya enter. Oke, ini tinggal kita copy ke bawah seperti tadi. Ini sama, kita copy saja ke mapel yang lain. Copy, silahkan tekan Ctrl di keyboard untuk ngeblok secara bersamaan untuk sel yang berbeda. Selanjutnya paste. Selanjutnya kita akan buat conditional formatting. Silahkan sobat blok seluruh nilai baik isian maupun uraian. Jika sudah seluruhnya terblok, selanjutnya kita masuk di conditional formatting, new rule, format wholesale the content between, kita akan rubah menjadi greater than. Selanjutnya kita ketikkan di sini tanda petik 2 kali. Selanjutnya format, selanjutnya fill, selanjutnya otomatis ini misalkan saya buat warna biru, ini mungkin bergaris sama dengan di sebelah. Selanjutnya oke, selanjutnya oke. Selanjutnya kita perbaiki, masuk di conditional formatting ulang. Selanjutnya manager rule, kita hapus tanda petik yang lainnya, kasih tinggal 2. Selanjutnya klik OK, selanjutnya klik OK. Masih dalam keadaan terblok, kita juga akan sembunyikan untuk 0 agar tidak muncul. Masuk di conditional formatting, new rule, format conditional to content between, kita rubah menjadi less than. Kita buat misalkan di sini 1, supaya 0 ini kan di bawah 1, supaya dia tidak tampak. Selanjutnya format, selanjutnya font, otomatis ini kita rubah menjadi warna putih supaya 0 ini berubah menjadi warna putih. Selanjutnya klik OK, selanjutnya klik OK. Oke, ini sudah bisa digunakan. Jika ini misalkan 8, maka di sini sudah dapat bekerja. Ini juga begitu, misalkan sama. Misalkan skor maksimalnya di sini 20, misalkan di sini
benar semua, maka 50. Selanjutnya ini kita copy ke set rekap karena ini sudah selesai. Selanjutnya nanti kita bisa kunci, kita masuk rekap. Selanjutnya tinggal kita copy saja dulu, kita klik sama dengan, selanjutnya ke data, kita klik nomor, selanjutnya enter, kita copy saja dulu. Selanjutnya kita tambahkan di sini seperti kemarin, yaitu if buka kurung, kita copy ini, selanjutnya sama dengan tanda petik titik koma, tanda petik titik koma, selanjutnya paste, selanjutnya kurung dan enter. Ini sama, ditambahkan dulu if agar ketika di data kosong di sini juga ikut kosong, paste kurung enter. Oke, kita tarik dulu, kita copy ke bawah. Ini sama, ketika di data sini kosong, maka di rekap sini juga ikut kosong. Oke, selanjutnya untuk mapel sama, kopikan dari set data, itu sama dengan, selanjutnya data, tampilin di bawah sini, kemudian enter. Tinggal kita copy saja, yang lainnya juga begitu, silahkan sobat buat dahulu. Selanjutnya kita copy untuk PG isian uraian dari set analisis, kita ketikkan sama dengan, selanjutnya data, tampil untuk PKN untuk nilai PG, kita klik, selanjutnya enter, isian juga begitu, sama dengan data, kita klik isian untuk nilai isian, selanjutnya enter, uraian juga begitu, sama dengan data, nilai untuk uraian, selanjutnya enter. Untuk nilai, kita buat sum, PG, isian, dan uraian, selanjutnya enter. Jika seluruh nilai, baik PG, isian, maupun uraian dari setiap mapel dan setiap KD sudah terisi seluruhnya, seperti biasanya, langsung kita blok dan kita tarik ke bawah. Untuk nilai tertinggi, gunakan rumus maksimal, yaitu mat, enter. Nilai terendah, min. Jumlah nilai kita menggunakan sum. Nilai rata-rata kita menggunakan average. Kita tinggal tarik saja ke samping, sama seperti kemarin. Untuk nama kepala sekolah, ketika sama dengan home, kemudian kepala sekolah, kemudian enter, kita tarik seperti kemarin. Kita tambahkan nip, tanda petik, nip titik spasi tanda petik, tanda hubung, dan kemudian enter. Korektor juga begitu, sama dengan data, korektor, nipnya juga sama, kita tarik saja. Oke, nip, tanda petik, nip spasi tanda petik, tanda hubung, dan enter. Oke, save. Oke, sudah selesai. Sebelum kita kunci, kita blok dulu, kita tampilkan untuk grafik pada set data. Blok seluruhnya PKN 331, PG, isian, uraian, dan nilai. Selanjutnya masuk di insert, misalkan saya buat seperti ini, kita cut home, selanjutnya kita paste, tinggal diatur, silahkan nanti sobat buat punya lainnya. Ini sama, kita blok, selanjutnya insert, warna hitam. Oke, nanti silahkan sobat atur. Ini kita akan kunci, kita masuk di home, selanjutnya format, invasi dalam posisi lock cell, artinya semua sel dalam keadaan terkunci. Selanjutnya kita akan buka untuk set ini, kita blok agar bisa diedit, kita blok. Selanjutnya masuk format, kita buka lock cellnya. Oke, sudah terbuka ini. Selanjutnya kita protect set. Selanjutnya untuk select lock cell, kita hilangkan checklistnya. Kita checklist yang select unlocked cell. Selanjutnya insert hyperlink, karena ini menggunakan hyperlink antar set. Untuk hyperlink antar setnya nanti kita akan bahas pada tutorial selanjutnya. Selanjutnya kita beri password 123, enter, 123, enter. Oke, ini sudah terkunci. Selanjutnya masuk di set data, kita akan kunci untuk set ini agar pengguna hanya bisa menggunakan sel tertentu saja. Sebelum kita kunci, kita buka dulu karena ini posisinya seluruhnya terkunci. Jika kita blok seluruhnya, kemudian kita masuk ke home, kita lihat di sini masih lock cell, artinya seluruh sel masih dalam keadaan terkunci. Oleh karena itu, kita buka sel tertentu agar dapat diedit oleh pengguna lain, sehingga sel yang berisi rumus tidak dapat diotak-atik kembali, sehingga rumusnya tidak terhapus. Kita blok sel yang bisa diedit, misalkan ini, kemudian tekan kontrol, ini lagi, selanjutnya ini bisa diedit, selanjutnya ini bisa diedit, selanjutnya ini bisa diedit, nomor, nama, jenis kelamin, selanjutnya skor benar dan bonus dapat diedit,
untuk setiap mapel dan setiap KD. Selanjutnya skor maksimal dengan skor perolehan siswa dapat diedit, baik soal pilihan ganda maupun uraian. Jika seluruh sel yang dapat diedit sudah diblok, baik pilihan ganda, isian maupun uraian. Selanjutnya kita masuk di format, log sel ini kita buka. Oke, sekarang posisi sudah terbuka. Selanjutnya protect set. Pada protect set di sini sama seperti pada set home, select locate cell tidak kita checklist, yang kita checklist adalah yang kedua, select unlocate cells. Selanjutnya insert hyperlink kita checklist. Selanjutnya berikan password misalkan 123, enter 123, enter. Oke, posisi sudah terkunci, jadi pengguna bisa mengklik yang sudah kita buka protect setnya tadi, sehingga sel yang berisi rumus tidak dapat diotak-atik, sehingga rumusnya aman. Selanjutnya pada set backup ini juga kita akan kunci. Sebelum kita kunci, kita hapus ini dulu untuk print, karena nanti di tutorial selanjutnya kita akan buat untuk custom UI sekalian dengan menggunakan print dengan menggunakan custom UI. Sebelum kita kunci, sama seperti sebelumnya, kita bisa buat untuk filter. Selanjutnya kita kunci. Untuk select locate cell kita hilangkan checklistnya. Selanjutnya insert hyperlink kita checklist karena ini menggunakan hyperlink antar set. Selanjutnya untuk filter kita checklist, untuk use auto filter kita beli password 123, enter 123, enter. Oke, ini sudah terprotect, jadi rumusnya aman, namun masih bisa menggunakan untuk filternya. Selanjutnya bisa kita save. Oke, pada tutorial selanjutnya kita akan buat untuk link antar set dengan menggunakan gambar. Baik, ini video sekian tutorial kali ini dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat semua. Jika sobat merasa tutorial bermanfaat untuk mendukung channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.